Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nadul qabul ziyadatul ilmi wa ikhlasan wal istiqamah li hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengaji kitab Tafsir Jalalain di Pondok Pesantren Nurul Anwar, Jumpasir Wedung Demak, dengan kajian tafsir pada kesempatan ini yaitu surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Jalalain dan juga tafsir syarahnya Tafsir Jalalain, Tafsir Shawi. Pada Tafsir Jalalain juz 2, pada Tafsir Shawi juz 4, Shahifah 338. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Muzammil ai hadhihi utawi iki iku suratul Muzammil, iku surat Al-Muzammil. Al-Muzammil artinya orang yang berselimut. Makiyatun iku surat makiyah. Au illa qaulahu utawa kejaba dawe Allah, inna rabbaka ya'lamu, rupane inna rabbaka ya'lamu ila akhiriha, maring akhire ayat inna rabbaka ya'lamu. Famadaniyun mongko iku surat madaniyah. Ai fahuwa tegese utawi inna rabbaka ya'lamu madaniyun iku surat madaniyah. Tis'a asyrota iku 19 au isruna utawa kalih dasa ayatan apane ayate. Wonten ulama sing mengendika surat Muzammil wonten sing ngarani 19, wonten sing ngarani kalih dasa ayat. Kecuali surat iki punika inna rabbaka ya'lamu tumriku surat madaniyah. Surat Muzammil selain inna rabbaka ya'lamu kategori surat makiyah. Nggih punika surat sing diturukan saderengipun Nabi hijrah ke Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya ayyuhal muzammil, he eling-eling wong kang kemulan. An-nabiyyu huwa utawi al-muzammil iku an-nabiyyu iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselimut, hai orang yang berselimut. Yang dimaksud orang yang berselimut itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asluhu tai asale lafal al-muzammil iku al-mutazammilu, iku lafal al-mutazammil isim fa'il mengikuti wazan mutafa'ilun. Tazammala yatazammalu tazammulan wa mutazammalan fahuwa mutazammilun wa daka mutazammalun. Gitu? Wazan tafa'ala. Udghimat diidghamake apa at-ta'u apa huruf ta fi za'i ing dalem huruf za. Wazane mutafa'ilun jur tamriku tae
diidghamake ning huruf za. Saderenge diidghamake ning huruf za, tae digantos riyin, digantos za. Dadi mutazammilun mutafa'ilun. Tamriku tae diidghamake ning za, zae digantos tae digantos dengan za. Dados tamriku tae tak wazan digantos dengan za. Jadi situ ada za dua yang bertemu. Za pertama adalah za gantian dari tak wazan. Za yang kedua adalah za asli. Paham? Jadi ini muzammilu. Paham? Paham betul? Mutafailun, mutazammilun, mutazammilun, mutafailun. Tae kan tak wazan. Tak wazan itu kemudian diganti dengan za. Jadi muzammilun, za-nya ada dua. Setelah za-nya ada dua, yang pertama adalah za dari tak wazan yang diganti dengan za. Maka kemudian ada za dua dibaca sukun, za yang pertama diidghamkan ke za yang kedua. Jadi ini muzammilun. Tamriku za-nya ditasdid. Kenapa ditasdid? Sebab tamriku wonten za alih, za pertama adalah za wazan yang diganti za pertama adalah za dari tak wazan yang diganti dengan za, kemudian dibaca sukun, kemudian diidghamkan ke huruf za yang kedua. Jadi ini muzammilun niku wazane mutazammilun. Ngoten nggih? Ai al mutalaffifu tegese wong kang kemulan. Al mutalaffifu tegese wong kang kemulan. Bisiabihi kelawan klambine al mutalaffif. Muzammil iku ya mutalaffif. Namine niku muradif. Namanya mustarok. Mustarok iku lafal kali artinya setunggal. Namanya mustarok. Kalau ilmu usul fikih, ilmu usul fikih itu namanya mustarok. Mustarok itu lafalnya dua, tapi artinya satu. Contohnya ainun. Ainun itu ada yang artinya mata, ada ainun yang artinya sumberan, yaitu sumber mata air. Itu sama. Ainun artinya mata kita ini ainun. Ada lafal bahasa Arab ainun yang artinya sumberan mata air. Itu namanya dua lafal tapi artinya satu lafal artinya dua. Nah niki dua lafal artinya satu. Dua lafal artinya satu. Mutalafifun niku nggih artosipun berselimut, muzammilun iku nggih artine berselimut. Niku namanya muradif. Muradif niku lafalnya dua artinya satu. Nek dibalik namanya mustarok. Ngoten nggih? Khina majil wahyi ing dalem tekane wahyu lahu maring Kanjeng Nabi khaufan krana wedi minhu sangka tekane wahyu majil wahyi lihibatihi krana wedine majil wahyi lihibati krana wedine majil wahyi kum alaila kum jumeneng sira Muhammad. Kum iku fi'il amar dhamir anta
asalane kum yaiku uqum, wazane uful. Nah kan fi'il madine sangka fi'il madi qoma. Qoma wazane qawama, asal mulane qoma wazane fa'ala, asal mulane qawama. Qoma artune jumeneng, nek kum jumenenga sira. Ngoten nggih. Alaila ing dalem wengi ai sholli tegese salat sira Muhammad ila qalilan kejaba sithik, ila qalilan kejaba sithik, nisfahu iya separone lail, nisfahu ya separone lail, badalun iku dadi badal, huwa utawi niswahu iku badalun dadi badal min qalilan sangka lafal qalilan, binadori kelawan ningali ilal kulli maring badal kul, binadori kelawan ningali bilal kulli maring badal kul mingkul atau badal kul. Jadi temriku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika tekane wahyu iku termasuk orang yang takut, gemeter. Mergo tekane wahyu iku padha karo ning atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekane wahyu dadake kuwatir atau wedi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wedi dumateng tekane wahyu. Mulane temriki surat Muzammil, he wong sing selimut rupane Nabi Muhammad, bangunlah malam hari untuk melaksanakan ibadah sholat, kecuali sedikit dari malam itu atau setengahnya dari malam hari. Awingkus utawa ngurangono sira, awingkus utawa ngurangono sira minhu sangking nisfahu minan nisfi sangka separone mengi, minan nisfi sangka separone wengi. Hai Muhammad, bangunlah pada malam hari kecuali hanya sedikit pada waktu malam. Apakah itu setengahnya malam atau kurang dari setengahnya malam? Iki perintah Allah dumateng Kanjeng Nabi kon nglampahi salat dalu ngoten. Qalilan ing sithik ila sulusi maring sepertelu wengi, ila sulusi maring sepertelu wengi. Auzid utawa nambahana sira alaihi ing atase, auzid utawa nambahana sira, auzid utawa nambahana sira alaihi ing atase nisfahu ila sulusaini maring rong pertelon wengi, ila sulusaini maring rong pertelon wengi atau 2/3 malam rong pertelon wengi. Wa au utai lafal au litakhyiri iku karana faedah milih, litakhyiri iku karana faedah milih. Bangunlah ya Muhammad setengahnya malam atau kurang dari malam, kurang sedikit dari malam atau lebih dari setengah malam. Disuruh Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat malam sampai 1/3 malam. Kanjeng Nabi kon milih separo wengi utawa 1/3 wengi utawa 2/3 malam. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku termasuk tiyang ingkang ngemen-ngemanake salat dalu sampai bagian kakinya itu pecah-pecah karena Nabi Muhammad itu adalah orang selalu salat malam sampai kakinya itu pecah-pecah, sampai istrinya namanya Aisyah
istrinya nama Aisyah, Kanjeng Nabi jenengan kok saya seneng apa jenengku sering salat madalu ngemen-ngemen ke salat dalu Kanjeng Nabi, padahal jenengan dosane wis di ngapura, dosane jenengan di ngapura, angger dalu saya jenengan lampahi salat dalu Kanjeng Nabi, ngantos kakek jenengan pecah-pecah. Kanjeng Nabi jawab, afala akuna abdan syakuro, aku pengen dadi hambane Allah Subhanahu wa taala sing akeh syukure, akeh syukur dumateng Gusti Allah. Akeh syukur dumateng Gusti Allah iku ya termasuk tanda iki punika tiang-tiang ingkang ngatahake utawa sering melaksanakan sholat malam pertanda rasa syukur terima kasih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Oke. Warotil lan bagusno sira, bagusno wacan sira, warotil lan bagusno wacan sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, baguskanlah bacaan Al-Qur'an Muhammad niku termegi sami temriku fi'il amar domir anta, temriki fi'il amar kuatah kum fi'il amar domir anta asale ukum. Terus ungkus awingkus fi'il amar wajene uf'ul nggih niku nggih sami fi'il amar kata perintah dhamir anta. Terus zid niku sami fi'il amar dhamir anta, rattil fi'il amar dhamir anta, mukhatabe iku Kanjeng Nabi sing diajak bicara Kanjeng Nabi, mutakalime tiyang ingkang ngendika dat sing ngendika inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Ayatu sabit tegese netepono sira fi tilawati dalam maas Al-Qur'an, fi tilawati ing dalam maas Al-Qur'an, tartilan kelawan bagus wacan temenan, tartilan kebalawan bagus wacanan wacan temenan. Inna sanulqi alaika qaulan saqila. Nah niki nek tafsir suami ini ngeten. Surat Muzammil itu termasuk surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surat Iqra. Annaha awwalu ma nuzila ba'da ayatin Iqra. Surat yang pertama setelah surat yang pertama, berarti dia turun surat yang kedua setelah surat Iqra, surat Al-Alaq. Wa huwa qaulul jumhur. Ini adalah pendapatnya jumhurul ulama, kebanyakan ulama bahwa Muzammil ini adalah surat yang kedua setelah datang surat pertama yaitu surat Iqra. Lah apa artinya Muzammil? Di sini pada tafsir Sawi berbeda pendapat. Waqtalafa fi ma'nal muzammili faqila al-mutalafifu bisyabihi. Ulama berbeda pendapat arti muzammil. Pertama, muzammil itu artinya orang yang berselimut dengan pakaiannya. Wa huwa ma masya'alil mufassiru. Ini yang dijalankan oleh seorang penafsir hadis, yaitu orang yang berselimut. Waqila al-muzammilu bin nubuwati. Yang kedua, pendapat ulama mengatakan yang namanya Al-Muzammil adalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi itu adalah surat Muzammil. Wal mudassiru birrisalati. Surat Mudassir itu adalah surat diangkatnya Nabi sebagai rasul, itu adalah surat Mudassir. Kalau Muzammil surat Nabi diangkat, Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Kalau Al-Mudassir adalah surat yaitu Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul. Waqila al-muzammilu bil Qur'ani. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang ketiga, bahwa muzammil yang dimaksud adalah Al-Qur'an.
Waqila ma'nau ya ayyuhalladzi zamila hadzal amra, hai orang-orang yang memikul urusan, ai hamalahu, yaitu orang yang memikul urusan, suatu perintah, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna hadzal wasfa asbatul ulama min jumlati asma'i wa huwa as-sahih. Menurut pendapat yang sahih, yang benar, bahwasanya muzammil itu adalah suatu sifat yang ditetapkan oleh para ulama. Dia adalah sebagian dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian nama Muhammad adalah muzammil. Ngoten nggih, itu pendapatnya ulama ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mriki pada kitab Sawi disebutkan sholli. Sholli ai fal makna kum lis-sholati wal ibadati. Makna dari sholli, salat sira Muhammad, yang dimaksud di situ adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah sholat dan ibadah pada malam hari. Isolli. Terus warattilil Qur'ana tartila. Ma'wal makna iqra bitartilin wa ta'addudin wa sakinatin. Bacalah ya Muhammad, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan rasa cinta atau senang, dan dalam keadaan hati yang tenang. Namanya tartil. Tartil itu bacaan yang bagus, bacaan yang benar, bacaan yang wasakinatin wawaqorin, hati yang tenang dan dalam keadaan anggota yang khusyuk atau dilaksanakan dengan cara yang khusyuk, itu namanya tartilan. Warattilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Inna satemene ingsun iku sanulqi, iku bakal nibaake sapa ingsun alaika ing atase sira sinten iki? Sira Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad. Domir mutakalim, domir mukhatab, mutasil mukhatab. Domir mukhatab, mufrad mukhatab, mutasil. Domir mutasil. Alaika ing atase sira Muhammad qaulan ing ucapan ai Qur'anan tegese Qur'an sakilan ingkang abot, sakilan ingkang abot, ai muhiban tegese ucapan kang abot, au syadidan utawa banget abote, au syadidan utawa banget abote. Lima karena perkara filan kang iku tetep ing dalem apa minat takalifi, apa sangka pira-pira merti-merti, apa sangka pira-pira merti-merti, apa sangka pira-pira merti-merti. Sesungguhnya kami akan menjatuhkan kepadamu hai Muhammad ucapan kami yang sangat berat, yaitu Al-Qur'an, qaulan sakila. Jenengane ahli salat dalu iku lisan sing kuat, jenenge qaulan sakila, lisan sing abot. Nek cara wong Jawa namine lisan sing digugu. Omongane iku digugu merga ahli salat tahajud. Ngoten. Nggih, saudara jenengan dadi pemimpin ngoten niku. Ahli salat dalu, salat tahajud, sebab pancaran lisan yang kamu keluarkan, pikiran, hati
hati yang keluarkan itu adalah pancaran, yaitu sinar ibadah kamu, ibadah malam yang sumbernya dari gerakan hati dan gerakan pikiran yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wes jenenge kaulan sakilan yo saomong-omonge yo digugu tiyang. Jenenge kaulan sakila. Wong sing ahli salat tahajud, salat bengi ku omongane abot. Abot iku maksude digugu dadi tuntunan, omongane dadi contoh dumateng tiyang kathah. Dadi para ulama, para kiai, para napa wali-walinipun Allah sing memang biasane kulino salat dalu, omong-omongane dindel, digugu, mergo termasuk napa kaulan sakila, ucapan sing abot digugu kagem masyarakat umum. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Tamriku tentang tafsir Syawini, faqala qatadatu saqilun wallahu faraiduhu wa hududuhu. Imam Qatadah mengatakan yang namanya saqilan itu adalah berupa kewajiban-kewajiban dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang nanti ya pada surat kedua ini setelah surat Al-Alaq, Nabi Muhammad membawa kewajiban-kewajiban dan aturan yang dibawa oleh Muhammad yang sangat berat diterima oleh masyarakat Arab. Wa qala Mujahidun halaluhu wa haramuhu. Imam Mujahid mengatakan yang dimaksud kaulan saqilan adalah halal dan haramnya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muhammadun bin Ka'bin saqilun alal munafiqina. Pendapat Muhammad bin Ka'ab mengatakan bahwa Quran kaulan sakila adalah Al-Quran. Di situ adalah ucapan yang sangat berat, ucapan Nabi Muhammad SAW yang sangat berat terhadap orang-orang yang munafik. Karena orang munafik, orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, berat untuk diterima. Gusti Allah kaya ora ana ndi-ndi iku njur piye? Kok ora manggon ndi, ora ana ning ndi-ndi, ora padha karo makhluk, ora kaya dene kepercayaan orang Arab di mana mereka adalah menyembah berhala. Berhala menurut mereka orang Arab adalah yang memberi manfaat. Tapi Tuhannya Muhammad itu adalah Tuhan yang tidak nyata, tidak real. Karena tidak wujud benda, tidak di mana-mana, tidak di tempat dimanapun. Termasuk orang-orang munafik adalah orang yang tidak percaya. Ucapannya Muhammad termasuk saqil, adalah ucapan yang berat diterima. Li'annahu yubtilu adyanahum, karena Muhammad adalah orang yang membatalkan agama-agama mereka. Agama-agama orang munafik itu semuanya orang munafik tidak percaya dengan agama Muhammad. Waqila saqilun bima'na karimin. Ada pendapat ulama mengatakan saqila di situ adalah Al-Qur'an yang sangat mulia. Waqila saqilun la ya'milu ila qalbun muayyadun bitaufiqi. Berat di sini adalah pendapat ulama mengatakan adalah yang tidak dibebani, ya, tidak dibebani kecuali dengan hati yang dikuatkan dengan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsun muzayyanatun bitauhidi, dan nafsu atau jiwa yang dihiasi dengan tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaulan saqila temriki dari berbagai pendapat ulama ini beda-beda. Yang penting kita tahu secara lafzi adalah ucapan sing wujude Al-Qur'an sing abot mergo termasuk nggih sunahe kanjeng Nabi sing ora ditampa karo tiyang-tiyang munafik. Ngoten nggih. Inna nasyiatal laili hiya syaddu wa awwaq wa mukila. Inna nasyiatal laili satemene wong kang tangi bengi, tangi ing dalem bengi, ya tangi wengi ya tangi ing dalem bengi. Ai al qiyamu tegese iku tangi wa utawi
nasyiatal laili, mubtada dibuang, mustatir atau tersimpan. Huwa utawi nasyiatal laili iku al-qiyamu iku tangi ba'da naumi ing dalam sabadane tilem. Iya nasyiatal laili aqwamu iku asyaddu iku banget, asyaddu iku banget apane watakan, apane oleh bisa cocok, watan apane oleh bisa cocok. Muwafaqatus sam'i huwa utawi watan, muwafaqatus sam'i iku nocoki pengrungu, lil qalbi maring ati, iku nocoki pengrungu lil qalbi maring ati, ala tafahumil qur'ani ing atase mahami Al-Qur'an, ala tafahumil qur'ani ing atase mahami Al-Qur'an. Wa aqwamu lan luwe jejeg kilan apane dawe, wa aqwamu lan luwe jejeg kilan apane dawe. Ai abyanu tegese luwe jelas, ai abyanu tegese luwe jelas apane kaulan ucapane. Sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat malam, yaitu orang yang melaksanakan sholat setelah tidur kemudian ia bangun melaksanakan sholat malam, dia adalah orang yang selalu antara pendengaran dan penglihatan dan hatinya selalu paham untuk bisa memahami Al-Qur'an, antarane sing dirungokake kalih atine saged trep, saged cocok, saged memahami Al-Qur'an. Mulane nurul ulumi bi qiyamil laili, cahaya malam, cahaya ilmu adalah dengan melaksanakan sholat malam. Wis ta, jenengan nek pengen dadi ulama, dadi kiai, dadi pendawa, dadi dosen, dadi ustad, ya, nggih, atine kebuka, pikiran kebuka, salah satu kuncinya adalah melaksanakan sholat malam, karena sholat malam itu adalah sholat yang Allah memberikan petunjuk antara pendengaran dan hati. Dia pahamkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten namung niku, wa aqwamu qila, dan ucapannya adalah ucapan yang lebih bijaksana, jejeg, lebih mendekati kebenaran. Ya, qila wa aqwamu qila, ucapan yang lebih jelas mendekati kebenaran, karena ahli sholat malam, ahli melaksanakan sholat tahajud bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur ilmunya itu dimunculkan hatinya, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokahnya sholat malam, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat kaca, sholat witir. Wes pokoknya iku cahaya hati kabeh, pikiran hati iku kabeh kebuka mergo barokah sholat tahajud, barokah sholat dalu. Rahmati Gusti Allah dibuka mergo barokah sholat dalu. Amin Allahumma amin. Innalaka fin nahari sab'an tawila. Jadi mriki kumil laila bangunlah malam, nggih. Iku termasuk, ada ulama yang mengatakan setengahnya malam, ada ulama yang mengatakan 2/3 malam, ada orang yang mengatakan 1/3 malam. Semakin larut malam itu lebih bagus
saya mendekati waktu fajar iku derajate malah saya sae mergo dilakoni saya abot. Nggih ta mboten? Jangan saiki contoh nglakoni seperti setengah malam jam 12 ringan atau ringan? Ya ringan. Lagi sekarang lebih larut malam lagi. Kira-kira jam 1 jam 2 agak berat, betul? Mulai jam 2 atau jam 3 sampai waktu subuh berat lagi. Karena di situ nikmat-nikmatnya orang istirahat. Wan nasu niyamun, manusia pada malam kita semua bisa bangun malam. Manusia pada mengorok, mendengkur kita bangun malam ibadah. Manusia pada lelap istirahat kita justru bangun malam. Untuk apa? Ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat tahajud. Taraktu an-nauma fil layali li ajli ridhaka ya maulal malamali. Ini apa itu? Nadumnya ulama sufi di kitab Irsyadul Ibad. Taraktu an-nauma fil layali. Taraktu, aku meninggalkan an-nauma, tidurku, fil layali, sebagian dari malamku, li ajli ridhoka, untuk mencari ridhamu ya Allah, ya maulal mawali, hai dat yang menguasai beberapa kekuasaan. Ya, ki tafsire napa? Nadumane ulama sufi. Taraktu an-nauma fil layali li ajli ridhaka ya maulal mawali. Ada? Wa asma'a min hada anna ma'anu kasirul fawaidi wal ma'ani. Qaulan sakila, ini ijma' mufakatnya para ulama bahwasanya maknanya sakila itu adalah ucapan yang banyak faedahnya dan banyak artinya. Saya akeh ngibadahi dalu, saya akeh yang diucapkan, lafal yang diucapkan itu adalah pancaran, ada nur cahaya salat malam yang diartikan, yang diucapkan itulah penuh dengan arti, penuh dengan faedah kepada orang banyak. Namanya qaulan saqila karena ahli salat malam, salat dalu. Wa ma masya'alil mufassiru min anal murada bil qawli al-Qur'an wa ahadul aqwalin wa qila inal murada bil wahyi lima fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza ufiya ilai wa huwa ala naqati wa wudiat sadru al ardi fama tastatu an tataharraka kata yasri'anu. Apa yang dijalankan oleh sebagian ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan bil qawli qaulan sakila, qaulan itu ya tafsir Al-Qur'an, qaulan itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Diucapkan juga oleh ulama bahwasanya yang dimaksud qaulan di situ adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang diturunkan wahyu, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Nabi adalah di ontanya. Nabi diberi wahyu dalam keadaan Nabi di onta, kemudian dadanya onta diletakkan di atas bumi. Ketika Nabi berada di atas onta, kemudian onta duduk, dadanya onta kemudian diletakkan di atas bumi. Kemudian onta tersebut tidak bisa bergerak apapun, sehingga ketika berjalan Nabi Muhammad berjalan pada malam hari, onta itu kemudian juga mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaulan di sini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud kaulan adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ucapan yang sangat berat, yang penuh faedah, penuh arti, penuh makna, yang memberi faedah, makna dan arti yang sangat berat, termasuk kepada orang-orang munafik
orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ من سخطك النار نسألك يا الله من خير ما سألك به عبدك ورسولك حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك يا الله بمستعدك بعبدك ورسولك حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Demikian pengajian mengaji kitab surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli ibadah malam, ahli bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah malam. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.